Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Purnamasari dengan NIM 205221313 dari kelas 2I Prodi Akuntansi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Islam dan Budaya Jawa. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan hasil wawancara saya kepada narasumber tentang salah satu contoh tradisi Islam Jawa, yaitu sadranan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan identitas narasumber saya terlebih dahulu. Nama Tri Widianti, tempat tanggal lahir Boyolali, 5 Mei 1984, alamat Wates RT 1 RW 2 Jepogo Boyolali, pekerjaan ibu rumah tangga. Itulah identitas narasumber saya. Lalu selanjutnya saya akan memberitahu secara singkat apa itu tradisi Islam Jawa. Tradisi Islam Jawa merupakan suatu adat yang turun-temurun, di mana adat tersebut mengandung dua unsur, yaitu Jawa dan Islam, yang dipadukan menjadi satu sehingga membentuk sebuah tradisi atau sebuah adat yang bernuansa Islam Jawa. Itu tadi sedikit penjelasan singkat mengenai tradisi Islam Jawa. Selanjutnya saya akan menyampaikan hasil wawancara saya mengenai beberapa pertanyaan yang sudah saya ajukan kepada narasumber. Baiklah, kita akan menuju soal yang pertama, yaitu tentang pengertian sadranan. Sebenarnya apa sih itu sadranan? Menurut narasumber, sadranan adalah suatu adat atau tradisi dari orang-orang terdahulu yang turun-temurun dalam suatu wilayah tertentu dan terdiri dari beberapa rangkaian yang dimulai dari pembersihan makam, tabur bunga, dan yang terakhir adalah kenduri di makam. Selanjutnya soal yang kedua, yaitu tentang tujuan dari sadranan. Sadranan bertujuan untuk mendoakan para leluhur dengan cara pembacaan zikir tahlil. Selain itu, sadranan juga bertujuan untuk mempererat tali persaudaraan dan juga untuk menjaga tradisi adat dalam suatu wilayah tertentu agar tidak punah. Di samping itu, sadranan juga digunakan sebagai sarana sedekah bagi warga yang meyakini adat tersebut. Lalu soal yang ketiga, sebenarnya untuk apa sih para warga membawa makanan ke makam? Para warga membawa makanan secara bersamaan ke makam untuk diadakan doa bersama sebelum makanan tersebut dimakan. Dan biasanya para warga juga sering bertukar makanan antar satu sama lain. Selain itu, makanan yang dibawa ke makam juga untuk sedekah untuk para peziarah agar bisa makan bersama-sama. Selanjutnya soal yang keempat, makanan apa saja yang biasanya dibawa ke makam? Makanan yang dibawa ke makam biasanya berupa wajik, jenang, jadah, buah-buahan, serta jajanan pasar wilayah tersebut ataupun makanan khas dari suatu daerah yang mengadakan sadranan tersebut. Kemudian soal yang kelima, mengapa saat sadranan banyak orang yang berkunjung ke rumah-rumah? Karena menurut narasumber, tradisi sadranan memang sudah menjadi suatu adat dalam wilayah tertentu, dan itu juga digunakan sebagai ajang silaturahmi yang khusus. Soal yang keenam, mengapa pemilik rumah selalu berharap banyak tamu yang datang? Apa harapannya? Harapannya tidak lain untuk memperbanyak dan mempererat persaudaraan, serta memperbanyak sedekah yang dilakukan dengan cara menjamu para tamu. Selain itu, para warga juga berkeyakinan bahwa semakin banyak tamu yang datang, maka akan semakin banyak rezekinya. Selanjutnya kita beralih ke soal yang ketujuh. Apakah setiap warga wajib mengikuti tradisi sadranan? Menurut narasumber, setiap warga tidak diwajibkan untuk mengikuti tradisi sadranan karena hanya orang-orang yang mempercayai dan berkeyakinan tentang tradisi tersebutlah yang mengikutinya. Lalu selanjutnya soal yang ke-8, kita akan mengetahui manfaat diadakannya sadranan. Menurut narasumber, dari diadakannya sadranan maka akan menambah persaudaraan dan juga mempererat tali persaudaraan. Lalu kita akan beralih ke soal berikutnya,
Dalam kondisi pandemi seperti ini, jika sadaran ditiadakan, apakah ada pengaruhnya? Jika ada, apa pengaruhnya? Menurut narasumber, itu sangat berpengaruh, khususnya untuk perekonomian yang tidak bisa berputar di pasar, khususnya di bidang pangan. Dan jika sadranan ditiadakan, maka silaturahmi akan menjadi berkurang. Selain itu, saat sadranan ditiadakan, banyak para warga yang ditemui oleh keluarganya yang sudah meninggal. Selanjutnya soal yang terakhir. Menurut narasumber, apakah dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini sadranan perlu diadakan? Lalu apa alasannya? Menurut narasumber, sadranan itu perlu diadakan karena itu tidak akan berpengaruh dalam hal kesehatan, di mana biasanya tamu yang datang itu adalah orang-orang lokal, dan tamu yang datang itu biasanya sudah banyak yang diketahui dan dikenal oleh pemilik rumah. Apabila sadranan tidak diadakan, itu kesannya kurang adil, karena sudah banyak wisata-wisata yang dibuka dan diperbolehkan, di mana biasanya pengunjung-pengunjung yang datang ke wisata tersebut adalah orang-orang dari luar Jawa atau bukan orang lokal. Dari hasil wawancara terhadap narasumber, dapat saya simpulkan bahwa sadranan itu termasuk salah satu tradisi Islam Jawa yang masih ada dan masih dilakukan sampai saat ini. Sadranan merupakan suatu tradisi atau adat yang turun-temurun dari orang-orang terdahulu, di mana dalam tradisi tersebut terdiri dari beberapa rangkaian, yaitu yang dimulai dari bersih-bersih makam, kemudian pembacaan zikir tahlil, berikutnya tabur bunga, dan yang terakhir adalah kenduri di makam. Pada saat kenduri di makam, para warga selalu membawa tenong, yang mana tenong tersebut berisi beberapa makanan. Makanan tersebut biasanya berupa jadah, jenang, wajik, buah-buahan, dan aneka jajanan pasar maupun makanan khas dari daerah yang mengadakan sadranan tersebut. Tradisi sadranan ini dilakukan untuk mendoakan para leluhur, dan tradisi ini juga bertujuan untuk memperbanyak dan mempererat persaudaraan. Dalam tradisi ini, setiap warga tidak diwajibkan untuk mengikuti sadranan, karena hanya orang-orang yang mempercayai dan berkeyakinanlah yang mengikuti tradisi tersebut. Setiap daerah memiliki cara yang berbeda-beda dalam melaksanakan sadranan. Ada yang melaksanakannya 1 kali dalam setahun, ada yang 2 kali dalam setahun, bahkan ada yang melaksanakannya 3 kali dalam setahun. Sekian hasil wawancara saya dengan narasumber, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah bukti foto saya dengan narasumber saat sudah selesai berwawancara.